Halo guys, selamat datang di channel kami Misteri Angker. Halo, saya Bloody Mary. Hari ini saya akan melanjutkan dengan cerita urban legend yang terkenal yang terjadi di Shizuoka-ken, Jepang, yang berada di stasiun Kirasagi. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, komen untuk berlangganan di channel kami. Pada episode sebelumnya kita mendengar kisah Hasumi. Dia naik kereta dari stasiun Hamamatsu Eki di prefektur Shizuoka untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba ia berada di sebuah stasiun yang belum pernah dia dengar sebelumnya, yaitu Kirasagi. Hasumi kemudian meminta bantuan di forum dua sen atau di forum komentar seperti di salah satunya yaitu di forum 2chan dan menghubungi keluarganya. Akhirnya ada seorang pengguna internet yang sedang mendesak untuk melaporkan ke polisi. Kemudian sekitar pukul 1:30 dini hari, Hasumi berkomentar, tadi ayah saya menelpon saya lagi dan mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang stasiun. Dia berkata bahwa dia juga tidak bisa menemukan stasiun Kirasagi. Jadi ayah saya meminta saya untuk melaporkan ke polisi. Meskipun saya awalnya sih enggan untuk melapor, terus saya akhirnya memutuskan untuk melaporkan dan meminta bantuan. Setelah mengirimi komentar tersebut, semua pengguna forum mulailah berdiskusi dan menunggu hasil laporan polisi Hasumi. Sekitar 25 menit kemudian, pukul 1:55, Hasumi berkomentar, "Saya telah menelpon nomor darurat 110. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan ke polisi bahwa saya kepada petugas polisi. Tapi hasilnya petugas polisi mengatakan, Anda mengatakan bahwa tempat ini sama sekali tidak ada." Sebagai hasilnya, petugas polisi menganggapnya telah membuat laporan palsu dan memberikannya teguran. Hasumi merasa ketakutan, namun dia tak punya pilihan lain selain menutup teleponnya. Pada saat ini Hasumi masih berjalan kembali mengikuti rel kereta api. Pengguna forum bertanya, "Bagaimana kondisi di sekitar Anda? Apakah benar-benar tidak ada apa-apa?" Tidak ada tanda atau petunjuk sama sekali. Pada pukul 1:57, Hasumi mengatakan, "Di sekitar sini tidak ada apa-apa. Tapi saya bisa mendengar suara taiko, gamelan atau tabuhan-tabuhan itu, kayak musik-musik lah gitu. Dari kejauhan sana dengan suara lonceng, diantaranya seperti suara-suara yang biasanya terdengar saat ritual, kayak semacam musik-musik pas acara ritual atau acara keagamaan lah kayak gitu." Beberapa waktu kemudian dia meninggalkan pesan lagi. "Sekarang saya semakin ketakutan. Saya bahkan tidak berani melihat ke belakang. Saya hanya bisa berjalan terus maju dan maju." Seorang pengguna forum memberikan saran berlari secepat mungkin, jangan pernah berbalik. Namun ada juga yang berkata, lebih baik kembali ke stasiun, jangan berlari sembarangan.
Pada saat seperti ini, kembali ke stasiun seharusnya lebih aman. Hasumi mengatakan, saya sangat ketakutan sekarang. Saya benar-benar tidak berani melihat ke arah stasiun. Pada pukul 2:09, Hasumi meninggalkan pesan. Saya mendengar suara dari belakang saya. Suara seorang pria berkata, jangan berjalan di atas rel. Itu sangat berbahaya. Ketika mendengar suara ini, Hasumi mengira itu mungkin seorang petugas kereta atau orang yang bertanggung jawab atas jalur kereta. Jadi, dia segera berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria hanya memiliki satu kaki, berjarak sekitar 10 meter darinya. Namun, ketika dia mendekati pria itu langsung menghilang. Hasumi kemudian berkata, saya sangat ketakutan sampai tidak bisa berkata apa-apa, sampai tidak bisa bergerak. Salah seorang pengguna forum mengatakan, sekarang Anda tidak boleh berbalik. Cobalah untuk pergi ke dalam terowongan itu, seharusnya tidak jauh dari Anda. 4 menit kemudian, pada pukul 2:13, Hasumi berkata, saya benar-benar tidak tahu, saya benar-benar tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Dan suara taiko atau suara tabuhan-tabuhan itu semakin mendekat dan semakin mendekat. Saat itu, sebagian besar pengguna forum menyarankan untuk tidak bergerak, tetap berada di tempatnya hingga matahari terbit atau berjalan sepanjang rel kereta api untuk kembali. Namun ada satu pengguna forum memberikan saran kontroversial yang memicu kemarahan orang banyak. Orang tersebut menyarankan kepada Hasumi, Anda harus mengumpulkan keberanian dan bergerak menuju arah suara taiko. Dia mengatakan bahwa jika ada suara taiko atau musik gamelan tabuhan-tabuhan itu, seharusnya ada sesuatu yang memainkannya. Setidaknya Anda mungkin bisa menemukan sesuatu yang akan menyelamatkan Anda. Banyak orang merasa bahwa ini bukanlah ide yang baik dan mulailah menyerang. Namun orang tersebut meminta agar semua orang tidak terlalu terbawa emosi. Dia berkata, berdasarkan pesan Hasumi, dia mungkin sudah tidak berani di dunia ini lagi. Hanya saja dia mungkin belum menyadarinya. Dia memberitahu Hasumi, jika Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah meninggal, Anda tidak akan pernah bisa reinkarnasi. Jadi, terimalah kenyataan. Dia mencurigai bahwa Hasumi mungkin sudah meninggal dunia, merasa telah memasuki dunia lain, dan itulah sebabnya dia memberikannya peringatan. Pada saat itu Hasumi mengatakan, saya memastikannya bahwa saya ini masih hidup, karena ketika saya jatuh tadi, luka saya masih berdarah, dan hulu sepatunya juga patah, kayak bawah sepatu itu patah. Sekarang saya sedang memegang hulu sepatu ini, atau kayak sepatu yang bawahnya itu. Saya tidak ingin mati. Kemudian 23 menit kemudian, pada pukul 2:35, Hasumi meninggalkan pesan lagi. Tadi saya menelpon ke rumah. Ayah saya mengatakan bahwa dia akan menelpon polisi untuk melaporkan kejadian ini. Pada saat yang sama, saya merasa suara taiko itu, kayak tabuhan itu, semakin mendekat kayak gitu. Pada saat itu ada seorang pengguna forum yang berkata, saya rasa Anda sebaiknya segera pergi dari arah terowongan. Setelah keluar dari terowongan,
Anda seharusnya aman. Orang ini berpikir bahwa terowongan adalah titik pemisah antara dua dunia. Tetapi sebelum Anda masuk ke dalam terowongan, pastikan untuk melihat nama terowongan tersebut. Orang ini mengatakan bahwa terowongan biasanya memiliki nama mereka sendiri, sehingga jika kita tahu nama terowongan tersebut, kami juga bisa memastikan lokasi Anda dan polisi juga bisa memverifikasinya. 10 menit kemudian, pada pukul 2:45, Hasumi berkata, "Saya akhirnya sampai di terowongan. Di atas terowongan ada 3 huruf. Ada 3 huruf saya yang berbunyi Yi Jokun. Yang itu ada seperti di atas terowongan itu ada nama Yi Jokun. Dia mengatakan bahwa suara semakin mendekat. Tidak, saya benar-benar akan masuk ke dalam terowongan. Sekarang, jika saya berhasil melewati terowongan ini, saya akan meninggalkan pesan lagi. Semua orang memberinya semangat dan berusaha membantu mencari terowongan tersebut. Tetapi ternyata terowongan tersebut juga tidak ada. Kemudian setelah 20 menit kemudian, ya sekitar pukul 3:10 dini hari, Hasumi berkata, "Saya hampir keluar dari terowongan, tetapi di dekat mulut terowongan saya melihat ada seseorang di sana." Dia mengatakan bahwa sejak melihat seseorang, dia sedikit merasa lega. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya dan sangat berterima kasih kepada semuanya. Pada saat itu, seseorang segera memberikan komentar, "Pada waktu itu, jika ada orang berdiri di depan mulut terowongan atau di dekat pintu terowongan itu ya, lebih baik jangan mendekatinya. Itu sangat berbahaya." Kemudian 10 menit kemudian, setelah itu sekitar pukul 3:20, Hasumi memberikan komentar, "Kalian semua sangat membuatku khawatir. Ini seorang pria baik hati. Dia mengatakan bahwa mobilnya berhenti di dekat sini dan dia akan mengantarku ke stasiun tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semuanya." Pada saat itu, ada seorang pengguna forum yang berkata, "Tanyakan kepada pria tersebut di mana ini." Hasumi berkata, "Saya bertanya kepadanya dan dia mengatakan bahwa tempat ini disebut Hina." Saya merasa ini tidak mungkin karena Hina adalah sebuah stasiun, tetapi jaraknya sangat jauh dari stasiun awal saya. Stasiun Shin Hamamatsu lebih dari 100 km. Stasiun Hina memang ada dan terletak di sebelah timur prefektur Shiokwa, dekat Gunung Fuji. Sedangkan dia berada di wilayah barat prefektur Shizuoka yang sangat jauh. Oleh karena itu, dia merasa ini tidak mungkin. Dan Hina adalah stasiun yang sangat kecil dan tidak memiliki banyak fasilitas. Pada saat itu, mayoritas komentar dari pengguna forum berfokus pada orang yang muncul tiba-tiba dengan mengatakan bahwa pada waktu tersebut seseorang yang muncul di sekitar rel kereta api pasti bukan orang yang baik dan dia harus berhati-hati. Kemudian sekitar 6 menit kemudian, pada pukul 3:37, Hasumi berkata, "Orang ini membawa saya menuju pegunungan." Dia mengatakan bahwa mobilnya parkir di dalam hutan, tetapi saya merasa bahwa tempat itu mungkin tidak memiliki mobil. Ketika saya berbicara dengannya, dia tidak meresponnya kayak gimana gitu. Kesannya aneh gitu. 7 menit kemudian, pada pukul 3:44, Hasumi mengatakan ponsel saya hampir kehabisan baterai atau dayanya hampir habis.
Jadi saya pikir saya harus mencari peluang untuk melarikan diri. Sejak tahu orang ini mulai berbicara sendiri dan saya tidak mengerti apa yang dia katakan, untuk berjaga-jaga saya akan mematikan HP saya. Setelah komentar ini, Hasumi tidak pernah lagi meninggalkan komentar hingga kini selama 19 tahun. Dia tidak pernah lagi memberikan tanda keberadaannya. Komentar pertama Hasumi muncul pada tanggal 8 Januari pukul 23:14 menit dan komentar terakhirnya pada tanggal 9 Januari pukul 3:44. Keseluruhan pengalaman ini berlangsung selama 4 jam 30 menit. Tentu saja setelah postingan di stasiun Kirasaki menjadi terkenal dan banyak orang mencari stasiun tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada stasiun Kirasaki di seluruh Jepang. Hal ini terjadi selama 10 tahun. Pada tahun 2014 seseorang benar-benar menemukan Kirasaki stasiun di Google Map. Pada saat itu, orang tersebut mengambil tangkapan layar dari peta tersebut dan itu terletak di sebuah danau di University of Tsukuba yang terkenal di Jepang. Namun, misteri tentang Kisaragi stasiun masih belum terpecahkan atau masih belum bisa ditemukan. 7 tahun setelah peristiwa ini, pada tanggal 23 Maret 2011, hanya 12 hari setelah gempa bumi besar di Jepang Timur, sebuah postingan baru muncul di dua chain dengan judul Kisah Horor Nyata. Seorang yang mengikuti postingan tersebut mengatakan bahwa dia juga pernah salah mengambil kereta menuju stasiun Kirasaki. Orang tersebut mengklaim bahwa dia mengalami pengalaman serupa 6 tahun sebelum, yaitu pada tahun 2005. Dia mengalami pengalaman serupa 6 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2005. Pada saat itu dia berangkat pada sore hari di Fukuoka dengan tujuan Kurumi di Kyushu yang bukan bagian dari Fukuoka. Dia mengatakan bahwa dia terus membaca buku di kereta dan sangat terfokus. Namun ketika dia mengangkat kepala, dia melihat bahwa semua orang di sekitarnya sudah tertidur dan itu terasa sangat tidak alami. Dia merasa seperti bulu ayam merinding, bulu kuduknya merinding. Dan ketika dia melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa kereta sedang melewati jembatan besi yang sangat kuno. Kemudian kereta berhenti di stasiun yang dia dengan jelas melihat Kirasaki ditulis di papan nama stasiun. Tetapi berbeda dengan Hasumi, dia melihat stasiun sebelumnya dan sesudahnya dia mengatakan bahwa stasiun sebelumnya disebut Yami, yaitu berarti gelap dalam bahasa Jepang, dan stasiun berikutnya disebut Katashu. Meskipun dia sangat ingin turun dan melihat-lihat, itu bukan tujuan ke Kurumi, jadi dia tidak turun dan menunggu kereta berangkat lagi. Setelah beberapa saat kemudian, suasana di dalam kereta kembali normal, seolah-olah orang-orang tiba-tiba bangun. Kemudian kereta tiba-tiba stasiun berikutnya, yaitu Kurumi. Tujuannya kereta tidak sampai ke stasiun Katashu. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara keluar dari stasiun Kirasaki? Dengan demikian, dari postingan ini orang-orang mendapatkan lebih banyak informasi tentang stasiun sebelumnya dan sesudah stasiun Kirasaki. Pada tanggal 30 Juni tahun yang sama, yaitu pada tanggal 30 Juni 2011, seseorang yang mengaku sebagai Hasumi kembali mengomentari postingan tersebut dan memberikan akhir cerita.
Pada tanggal 30 Juni tahun yang sama, yaitu pada tahun 2011, seseorang bernama Hasumi mengirimi pesan dan memberikan akhir cerita ini. Hasumi tersebut berkata, setelah dia dan pria tersebut masuk ke dalam pegunungan, dia memang naik mobilnya. Namun tidak lama setelah perjalanan, dimulai tiba-tiba muncul cahaya terang di depan mereka. Dan mobil itu berhenti setelah berhenti. Sang sopir kembali berbicara sendiri dengan sangat mengerikan. Dari dalam cahaya terang itu, dia melihat seseorang berlari mendekati mobilnya dan mulailah mengetuk jendela mobilnya. Hal ini semakin membuatnya ketakutan. Saat seorang di luar mulai berbicara dengannya, dia menanyakan mengapa dia berada di sana. Dia tidak bisa tinggal di sana, segera keluar. Saat itulah dia membalikan kepalanya. Supirnya sudah menghilang dia keluar dari mobil. Setelah keluar, orang tersebut mengatakan padanya untuk segera pergi ke arah cahaya yang terang. Sangat ketakutan, dia berlari ke arah cahaya tersebut. Setelah melewati cahaya terang itu, dia mendapati dirinya berada di stasiun kereta yang dekat dengan rumahnya. Ini sudah siang dan orang tuanya sudah ada di stasiun sambil melambaikan tangan dan berkata, "Di sini, cepatlah ke sini." Setelah dia naik ke dalam mobil mereka, barulah dia menyadari bahwa saat itu adalah bulan April 2011 setelah 7 tahun berlalu. Namun orang tua Hasumi sama sekali tidak merasa bahwa dia menghilang selama 7 tahun. Baginya seperti dia hanya kehilangan ingatan selama lebih dari 3 jam. Tetapi di dunia nyata sudah 7 tahun berlalu. Dia mengaku tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi sangat berterima kasih kepada semua orang dan dia berharap semua orang sehat dan berhasil dalam segala hal. Dia kembali pada bulan April, meninggalkan pesan pada bulan Juni dan pesan ini ditulis di blog yang berbeda. Sebagian orang menganalisis pesan ini dan pesan-pesan Hasumi sebelumnya dan mereka menyadari bahwa dua pesan tersebut mungkin tidak berasal dari orang yang sama. Sebabnya pesan Hasumi sebelumnya dalam cerita itu yang sebelumnya mengalami perjalanan selama sekitar 3 jam, hampir tidak mengandung tanda baca sama sekali, kayak nggak ada titik komanya, nggak ada tanda-tanda apa, pokoknya nulis itu disambung aja gitu. Sementara pesan ini berisi penggunaan ya banyak tanda baca lah, seperti ada titik komanya dan masih banyak percakapan yang tidak sama dengan sebelumnya. Tempat di mana pesan ini ditinggalkan berbeda, keadaannya berbeda. Sekarang pesan ini sangat normal. Jika seorang ingin memberitahu bahwa dia telah selamat, dia seharusnya mengirimi pesannya kembali di dua channel. Namun Hasumi tidak kembali ke 2 channel untuk memberitahu bahwa dia selamat. Itulah sebabnya beberapa orang menduga bahwa orang yang meninggalkan pesan ini bukan Hasumi yang menghilang dulu. Dan itulah mengapa saya mengatakan bahwa Hasumi telah menghilang selama 19 tahun. Kemudian setelah 6 tahun berlalu, pada tahun 2017 ada seseorang yang mengatakan bahwa dia salah naik kereta dan sampai di stasiun Kirasaki, yaitu Katasu. Dia naik kereta dengan santai, tapi ketika dia membuka mata, dia melihat tanda stasiun yang mengatakan Katasu dan dia merasa aneh karena tidak pernah mendengar tentang stasiun ini sebelumnya. Meskipun dia merasa ingin turun, dia akhirnya tidak melakukannya.
Setelah itu suara di dalam kereta kembali normal dan dia merasa seperti kembali lagi ke dunia nyata. Ketika dia kembali dengan jelas ingat bahwa dia melihat tanda kata Su saat dia membuka mata. Lalu pada bulan Juni 2022, yaitu tahun lalu, tiba-tiba muncul banyak foto stasiun Kirasagi di internet. Banyak orang mulai menyadari bahwa ini adalah stasiun Kirasagi. Ini bukan hasil edit foto, melainkan foto asli. Apa yang terjadi? Pada bulan Juni tahun lalu, Jepang merilis sebuah film horor yang berjudul Kirasagi Station. Stasiun Kirasagi yang berdasarkan urban legend ini. Untuk mempromosikan film tersebut, perusahaan kereta api Enshu Railway Company Limited di prefektur Shizuoka, yang merupakan perusahaan kereta api di mana Hasumi naik kereta dulu, mengubah sebagai tanda stasiun di stasiun Saginomiya menjadi Kirasagi. Mereka juga menempatkan kereta kosong dengan tanda-tanda stasiun Kirasagi di kepala kereta yang mengatakan bahwa kereta ini menuju ke stasiun Kirasagi dan siap untuk difoto oleh semua orang. Pandangan utama adalah bahwa stasiun Kirasagi ini adalah murni karya fiksi atau mungkin sebuah alam semesta paralel. Dalam situasi tertentu seseorang bisa masuk ke dalamnya, mungkin hanya sementara, tetapi beberapa orang kemungkinan tidak bisa keluar lagi. Namun dalam dunia paralel seperti itu, bagaimana cara bertahan hidup di stasiun Kirasagi dan kembali ke dunia nyata? Mereka juga menyimpulkan bahwa selama dua hal ini dipatuhi, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Pertama-tama, jangan tidur di kereta. Banyak orang yang tertidur di kereta. Ketika mereka terbangun, mereka menemukan diri mereka berada di lokasi yang berbeda. Kedua, jika Anda sampai di stasiun Kirasagi, kata Su atau Yami, jangan turun dari kereta. Bahkan jika Anda turun, jangan keluar dari stasiun. Jangan lupa nama Anda. Jangan masuk ke dalam terowongan. Jangan menjawab jika ada orang yang berbicara dan jangan pernah berbalik. Jangan pernah mau ditanya orang. Jangan pernah mendekat dengan kayak suara-suara aneh gitu. Jadi pada dasarnya jangan tidur di dalam kereta. Intinya kita naik kereta tidak boleh tidur. Jika ini adalah kisah fiksi semata, saya juga merasa bahwa kualitas narasinya sangat tinggi. Ritmenya sangat baik dan sebagian besar alur cerita dijalankan oleh para pengguna internet. Namun sejak tahun 2019 tidak ada lagi komentar. Setelah membaca seluruh legenda stasiun Kirasagi, apa pendapat Anda? Anda dapat menuliskan pemikiran Anda ke area kolom komentar untuk dibagikan kepada semua orang. Terima kasih telah menonton video-video kami. Selamat tinggal. Saya pribadi merasa bahwa legenda perkotaan ini agak mirip dengan film animasi Spirit Away. Cerita tentang seorang gadis bernama Chihiro Okin yang secara tidak sengaja melewati terowongan misterius. Setelah orang tuanya akhirnya terjebak di dunia misterius mandi hantu,
Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan orang tuanya dan mendapatkan kembali kebebasan. Maksudnya setelah melewati terowongan misterius itu, orang tuanya yang terjebak di sana, dan dia bisa menyelamatkan orang tuanya kembali. Jadi mereka kembali bebas gitu maksudnya. Setelah membaca seluruh legenda stasiun Kirasaki, apa pendapat Anda? Apakah ini kisah nyata atau hanya halusinasi? Anda dapat menulis di kolom komentar di area di bawah ini untuk berbagi kepada semua orang. Terima kasih telah menonton video-video saya. Terima kasih banyak. Bye bye.